Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan serta menyimak suatu diskusi yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalamnya ada teman-teman para apologet Kristen bersama dengan teman-teman polemikus. Dan di kali ini kita akan melihat bagaimana ada seorang pemuda yang berlatar belakang agama Muslim, di mana dia masuk di suatu room diskusi yang di dalamnya ada para apologet Kristen, dan dia melontarkan setiap pertanyaan-pertanyaan kepada teman-teman para apologet Kristen yang berkaitan dengan iman kekristenan. Dan lagi-lagi kita akan melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini akan menjawab setiap pertanyaan, bahkan tuduhan-tuduhan liar dari teman-teman polemikus ini. Maka dari itu saya berharap kita semua bisa menyaksikan debat ini dari awal hingga akhir, supaya kita sendiri juga bisa dicerdaskan, bahkan kita juga bisa mendapatkan berkat di dalamnya, dan juga kita juga boleh memiliki pemahaman yang baik, yang benar tentang kekristenan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Halo, Ya, Ais. mau bertanya. Ya, silakan. Siapa cipta Yesus? Enggak ada Yesus diciptakan. Yesus itu firman Allah sang pencipta yang hadir dalam rupa manusia. Dia sudah ada sebelum dunia ada, karena Yesus katakan, aku sudah ada sebelum dunia ada. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada, sebelum dia diciptakan. Dan Yesus katakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Sesuatu yang ada di dalam diri Bapa pasti bukan ciptaan, tetapi yang ada di dalam diri Bapa itu pasti pencipta. Jadi Yesus bukan ciptaan. Ngerti, bro? Yesus itu Mustahil. pencipta, bro. Yohanes 1 Yesus itu mengatakan pencipta. pada mulanya adalah Logos, Dafar, ya, atau Memra Yahweh. Dan Memra itu bersama-sama dengan Allah. Dan Memra itu adalah Allah. Dan segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi, yang Kenapa kelihatan disalib? maupun tidak kelihatan, itu diciptakan melalui Sang Firman. Jadi Firman lah yang mengeksekusi semua ciptaannya. Mau tanya, kenapa disalib? Jadi disalib karena menebus dosa daripada manusia yang juga berdosa karena pohon yang satu itu, yaitu buah pengetahuan baik dan yang jahat. Dia mati sebagai Adam, sebagai manusia yang kedua, dan menggantikan kita. Dia mati sebagai Adam, sebagai manusia. Oh, Tuhan Yesus boleh mati? Oh, jelas. Wahyu 1 ayat 17 dan 18, aku bacakan apa kata Yesus. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, tapi lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Catat ya ayatnya, ini saya rekam. Anda bisa download, ada di YouTube saya dan YouTube-nya Pak Erben. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Saya bacakan lagi perkataan Yesus. Akulah yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir adalah gelar daripada Allahmu di surat 57 ayat 3. Dan dia berkata, akulah Al-Hayu, yang hidup, yang maha hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia yang memegang dan mengeluarkan kita dari neraka karena dia pegang kunci. Kunci nerakanya Yesus yang pegang. Masa Tuhan mati? Kalau Tuhan mati, boleh masuk neraka? Oh, boleh dong. Boleh, karena dia mengambil kodrat manusia. Ya, saya kasih kamu analogi. Ya, ini kebanyakan yang orang Oneness tidak bisa jelaskan. Ya. Kalau Tuhan kamu mati, percaya, sebentar. tidak Ya, layak kalau menjadi Tuhan. kamu minta jawaban apa kamu mau menjelaskan? Kamu bertanya, kamu minta kita menjawab atau saya gantian bertanya? Pilih mana? Kalau saya gantian bertanya, kamu mampus loh di sini. Kalau Sofia Alhaj mulai bertanya, kamu mampus loh. Karena Menahem Ali aja nggak bisa jawab pertanyaan saya. Ustadz Nahdlatul Ulama tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Ketua Ulama Syiah Jaga Sukma tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Saya kasih kamu pilihan, bro. Kamu tanya, kamu dengarkan jawaban kita, kamu diam, atau saya gantian tanya, kamu yang jelaskan. Pilih mana? Dengar. Baik, kalau kamu dengar, kamu diam di situ. Ya. Saya kasih kamu analogi begini. Kalau Muslim itu percaya bahwa kalimatullah atau firman Allah itu nuzulnya jadi kitab pada malam Lailatul Qadar, sehingga di dalam Mami. keimanan kamu, ya Mami, ada apa Mami?
Pak Erben, di mute dulu Pak. Mau jawab dulu komen Sebentar. Suri. Sebentar. Apa Kalau bedanya kamu sama percaya bahwa firman Saya- Allah itu nuzulnya jadi kitab pada malam Betul. Lailatul Qadar, sehingga di dalam imanmu Islam, Quran itu punya dua kodrat, namanya kalam nafsi dan kalam lafsi. Kalam nafsi artinya dia tidak diciptakan, kekal, kodim. Tetapi kalam lafsi, lafsnya Allah itu dia ciptaan, tintanya, bukunya, dan kertasnya. Bahasanya, hurufnya. Maka kami tidak percaya firman Tuhan itu nuzulnya jadi kitab. Firman Tuhan di dalam iman Kristen tidak pernah nuzul jadi kitab. Karena Allah itu Al-Hayyu, Maha Hidup. Ketika firman-Nya nuzul ke bumi, dia menjadi makhluk yang hidup, bukan jadi benda mati. Maka kami percaya firman Allah itu tidak pernah nuzul jadi sebuah buku. Firman Allah itu nuzulnya menjadi daging, menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ya, pada malam Lailatul Milad, yaitu malam Natal. Maka sama seperti kamu percaya bahwa Quran itu mempunyai dua kodrat, kalam nafsi dan kalam lafsi, maka kami sebagai orang Kristen, kami percaya Yesus mempunyai dua natur atau dua kodrat. Yang kita sebut sebagai Kamil bil Allahut, sungguh-sungguh Allah, karena dia sang firman Allah yang adalah Allah itu sendiri, dan Kamil bil Al-Nasut, artinya dia sungguh-sungguh manusia. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18-20 dikatakan begini, dan dia dalam keadaannya sebagai manusia dibunuh sampai mati, tetapi dibangkitkan menurut roh. Jelas ya? Jadi kemanusiaannya lah yang mati. Karena dia punya kodrat natur manusia, seperti kamu percaya Quranmu itu kalau saya bakar, saya basahi pakai air, kamu percaya kalamullah itu tidak terbakar, Bu Sofi, karena kalamullah itu kodim, sifatnya kekal. Ya, tetapi bukunya bisa kamu bakar, bukunya bisa kamu jatuhkan ke got, bisa baca, basah, bukunya bisa lecek, bukunya bisa kuning, bisa dimakan raya. Manusia Yesus kodrat kemanusiaannya, dia lapar, dia haus, dia mengalami apa yang kita alami kecuali satu, tidak berbuat dosa. Ya? Siapa bunuh Yesus? Enggak, kamu paham dulu nggak yang saya jelaskan? Jangan kemana-mana. Kamu paham bahwa orang Kristen percaya dia punya dua kodrat, dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Paham dulu penjelasan saya? Paham. Oke. Siapa bunuh Yesus? Siapa Yesus? Nggak ada seorang pun yang bisa membunuh Yesus. Yesus berkata begini, tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku. Karena kematian itu hanya akan berefek kepada kita kalau kita berbuat dosa. Karena Yesus sebagai manusia, dia tidak punya dosa, nggak ada yang bisa bunuh dia. Yesus mengatakan begini, aku berkuasa untuk meletakkan nyawaku, dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku daripadaku. Tetapi aku menyerahkan nyawaku untuk apa? Untuk mengambilnya kembali, sebab itulah tugas yang diberikan Bapa kepadaku. Yesus berkata, aku turun dari surga untuk meletakkan anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka di dalam tubuh kemanusiaan Yesus, dikatakan dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dan dia dijadikan kutuk karena kita. Dia menanggung dosa dan kutuk kita. Itulah sebabnya dia dapat turun ke dunia orang mati. Kalau dia tidak dijadikan dosa dan tidak dijadikan kutuk, maka dia nggak bisa mati, bro. Karena kematian itu hanya punya efek jika kita berbuat dosa. Dan tanda Yesus tidak berdosa adalah dia bangkit pada hari yang ketiga. Karena di dalam Mazmur dikatakan, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Soalnya sekarang. Nggak, pertanyaan kamu, jawabannya kamu ngerti nggak? Ini sudah putar belit nih. Kamu ngerti nggak? Makanya ketika Pontius Pilatus berkata begini, ketika Yesus dihadapkan kepada Pontius Pilatus, lalu Pontius bilang begini, tidakkah kamu tahu bahwa aku berkuasa loh untuk melepaskan kamu dari hukuman salib? Lalu apa kata Yesus? Kamu tidak punya kuasa apa-apa atas diriku kalau kuasa itu tidak diberikan dari sorga kepada kamu. Jadi nggak ada satupun yang dapat menghukum mati Yesus kalau kuasa itu tidak diberikan dari sorga. Dan untuk itulah dia datang, yaitu untuk disalibkan. Ya? Sampai sini ngerti? Siapa yang salib? Siapa yang bunuh? Siapa? Manusia atau Tuhan? Ya jelas dong. Yesus kan dihadapkan ke mahkamah agama oleh orang-orang Yahudi. Orang yang bunuh Tuhan kamu sendiri. Yes, Logik yes. Betul. Nggak, itu semuanya tidak logik, itu bohong semua, kata-kata dusta semua dari kitab kamu yang asal. Oh ya? Yang sebenarnya Saya tantang kamu, saya kasih kamu 1 miliar, saya open camp, saya kasih kamu nama saya kasih kamu lokasi saya, kalau kamu bisa buktikan Alkitab berbohong. Alkitab berbohong, nyata. Sebab kenapa? Oke, saya tanya sama kamu, saya tanya. Apa kita buktikan ya? Siapa yang bohong, Quranmu apa Alkitab? Agak-agak kita cek, kita buktikan. Saya tantang kamu, ini taruhannya besar ya bro. Sebentar, taruhannya besar ya. Kalau kamu bisa buktikan penyalipan itu tidak terjadi, saya akan open camp, saya kasih nama saya kasih lokasi saya, kamu kesini. Ya. Kalau penyalipan itu terjadi, maka taruhannya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Bukti nyata sudah kamu tangkap manusia bunuh Tuhan. Taruhan dulu. Jangan putar belit lah. Jangan putar belit. Kalau saya kamu bisa cakap membuktikan bahwa penyalipan manusia itu bunuh Tuhan terjadi sesuai dengan Alkitab dan la haula wala Quranmu, quwwata illa billah. Ya, maka saya akan open camp, saya akan kasih nama saya akan kasih data saya, akan kalian cari-cari saya. Ya kan? Semuanya Nggak usah bohong. susah-susah. Kalau kamu bisa buktikan penyalipan itu tidak terjadi, Sudah tadi kau cakap. baik. Sekarang saya tanya sama kamu. Saya tanya sama Tuan. kamu. Kau cakap tadi. Apa
manusia alasan bunuh Tuhan. Yesus mau disalibkan menurut Alkitab dan menurut Al-Quran? Saya tanya sama kamu. Logik kah, wahai manusia yang saya tanya. berpikir? Saya, Logik kah manusia bunuh Tuhan? sebentar, kamu cerdas apa enggak? Kamu cerdas apa enggak? Saya sudah mengatakan, kalau kamu bisa membuktikan penyalipan Yesus tidak terjadi dan Alkitab berbohong, saya kasih kamu 1 miliar, ya. Saya kasih kamu sertifikat rumah saya open camp, saya kasih nama saya, kalian cari saya di sini. Ngerti? Sekarang saya tanya sama kamu, buktikan sama saya apa alasan Yesus mau disalibkan menurut Alkitab dan menurut Al-Quran. Silakan. Ya tak bisa jawab lah. Bagaimana bisa jawab? Nggak ada tertulis di dalam kitabnya. Macam mana mau jawab kalau putar Kan nggak tertulis. belit? Saya kasih kamu waktu 10 menit. Dijawab lain. Saya kasih kamu gini bro. Taruh aja soalan misalnya, lain kalau dijawab. kamu bisa membuktikan bahwa penyalipan itu tidak terjadi, saya katakan sama kamu, baik dari Quran maupun dari Alkitab saya, kalau kamu bisa membuktikan tidak ada penyalipan, ya, Tidak saya ada. kasih kamu 1 Yang kena miliar. salib itu adalah Judas. Saya buka kamera saya kasih nama saya kasih alamat saya, kamu datang ke sini. Ngerti? Sekarang pertanyaan saya, beban pembuktian ada di kamu. Kamu mengatakan Alkitab berbohong tentang penyalipan. Pertanyaan saya, sebutkan alasan Yesus mau disalib baik dari Alkitab maupun Al-Quran. Saya kasih kamu waktu 10 menit mulai dari sekarang. Beginilah, sis. Begini sis. Tolong bacalah surah Al-Ikhlas. Lepas itu ayatin. Enggak. Ini kita nggak bicara surat Al-Ikhlas. Kamu ngerti gak sih kita bicara penyalipan? Kamu tadi mengatakan penyalipan itu tidak terjadi. Tidak Itu bro, premis tidak kamu. sis. Kamu Sis jangan tidak kemana-mana dong. sis. Saya Ini cakap, otaknya ini agak gelo ya. saya Kita cakap. ngomongin penyalipan, dia ngomongin Al-Ikhlas. Dengar Kamu dulu. tadi mengatakan Alkitab berbohong mengenai penyalipan Yesus. Jangan Masa membohong? kamu sebab jangan lari dari manusia pertanyaan kamu. Kamu mengatakan boleh Yesus bunuh tidak Tuhan. disalibkan. Oke, Logika saya ikuti manusia boleh narasi bunuh kamu Tuhan. kalau kamu bisa membuktikan pernyataan kamu. Ini ditonton di seluruh Indonesia, Allah di Akbar, la 1100 ilaha lebih. illallah. Tidak ada Di YouTube Tuhan lebih daripada selain 1000 orang. Allah. Ya, pertanyaan saya, sekarang kamu buktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat muslim di Indonesia. Saya tantang kamu dan ustadz-ustadzmu, kalau kalian bisa membuktikan Yesus tidak disalib, baik dari Quran maupun dari Alkitab, saya kasih 1 miliar, saya bilang. Tidak, Buktikan begini. sekarang, saya pertanyaan sis. saya, apa alasan Yesus mau disalibkan, baik dalam Sis, Alkitab maupun sis. dalam Al-Quran? Dalam Waktu 10 Al-Quran, menit dari sekarang. dalam Al-Quran itu yang disalib itu Nabi Isa tuh, bukan Nabi Isa. Itu dia punya. Pertanyaan saya bukan itu, bro. Kamu dengar nggak, kuping? Alasan mengapa Isa yang kamu samakan dengan Yesus itu mau disalibkan? Alasannya kenapa? Kasih Isa saya tidak ayatnya. disalib. Isa tidak Mengapa Yesus mau disalib. disalibkan di dalam Alkitab maupun di dalam Quran? Silakan buktikan. Itulah jawaban saya. Bacalah surah Al-Ikhlas, baru kamu boleh paham semuanya. Yang kamu bilang Tuhan boleh dibunuh oleh manusia, agak-agak bro. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul minuman sehat. Nggak ada saya ketemu, bro. Apa hubungannya penyalipan Yesus dengan Bu Uti? Tahu nggak hubungan penyalipan Yesus dengan surat Semua Al-Ikhlas tadi yang berkata-kata saya dengan baca? nafsu. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam Semuanya yulad wa lam berkata-kata yakul dengan minuman nafsu. sehat. Wahai Apa orang hubungan yang surat Al-Ikhlas berpikir dengan pertanyaan Allah saya tidak boleh alasan Yesus dibunuh mau oleh disalibkan? manusia ciptaannya sendiri. Kamu Bukan, berpikir pertanyaan saya betul. bukan itu. Pertanyaan saya alasan Yesus mau disalibkan di dalam Alkitab maupun di dalam Quran. Kan kamu mau membuktikan nih bahwa penyalipan itu bohong, Alkitab bohong, penyalipan itu nggak ada. Sekarang Sis saya cakap- mau buktinya Sis gitu loh, cakap bro, ngerti ya? tadi, Beban cakap pembuktian tadi, ada di manusia kamu bunuh karena Tuhan. kamu menyatakan Sis cakap tadi, penyalipan itu manusia tidak bunuh ada. Saya kami- kasih kamu waktu 10 menit dari sekarang untuk membuktikan Sudah. Ini apa alasan bercakap, Yesus ini disalibkan bercakap baik pasal dari semua. Alkitab maupun Al-Quran. 10 Ini kata-kata nafsu sudah semuanya, membuang waktu 5 menit. nafsu. 10 menit dari sekarang, silakan. Semua Saya kasih mau kamu menang, waktu. mau menang. Baca surah Al-Ikhlas kalau betul-betul beragama. Habis cerita. Kok nggak Oke, nyambung sih? berarti kalian nggak bisa jawab ya pertanyaan saya ya. Inilah Iya, kita rekod dan kita rekam ya. Jadi Muslim tidak tahu teman-teman apa alasannya Isa mau disalibkan baik dari Al-Quran maupun dari Alkitab. Dia nggak ngerti. Jangankan kamu bro, Ustadz aja saya tanya nggak tahu. Ya, lari dan kabur. Loh katanya mau cari saya. Hah? Katanya mau cari saya. Hah? Udah saya kasih taruhan. Pak, Kalau kamu tolong bisa buktikan jelasin dari topik Alkitab, apa ini? buktikan dari Alkitab alasan Yesus mau disalibkan. Silakan. Bapak mau jawab? Bapak mau bantu teman Bapak yang tadi nggak bisa jawab? Ya bisa. Insya Allah saya bisa dibantu. Silakan. Apa alasan Yesus mau disalibkan di dalam Alkitab maupun di dalam Quran? Oke, Mbak, Ibu, saya mau tanya Ibu memang Kristen apa non Muslim? Jawab saja Pak. Apa alasan Yesus mau disalibkan di dalam Alkitab maupun di dalam Quran? Ibu Sebutkan ayat mohon yang dulu masuk. Ibu Muslim apa non Muslim? Aduh, Bapak ini nggak tahu siapa Sofia Al-Hayat. Bapak turun aja deh kalau gitu. Bapak cari tahu dulu. Banyak Kristen Bapak lama. cari di YouTube. Siapa Jangan terlalu Sofia emosi lah Mbak. Al-Zahra Al-Hayat. Jangan terlalu emosi. Baru Bapak bicara Sopan sama dimin, saya, ya. sopan dimin. Bapak nggak tahu saya Saya siapa. bicara Bapak baik-baik. turun Saya dulu aja. takon kamu. Saya tanya dulu kamu Muslim apa Muslim? Naikkan Dia orang yang tanya ngerti iya. siapa Sofia Al-Hayat baru dia naik. Ini orang nggak tahu apa. Kadang-kadang kamu pun bisa murtad mah dulu. Bener.
Nggak salah saya ditanya gitu. Saya kasih waktu Pak, 10 menit dari sekarang, 10.46 Anda sudah membuat Oke, waktu sekarang buat saya dibantu, sia-sia. Silakan sebutkan Oke, Quran surah berapa alasan Isa mau disalibkan, dan Alkitab apa alasan Yesus mau disalibkan. Oke, definition. Kau tahu tak definisi? Definisi di dalam Islam, kalau memang ibu bilang ibu Kristen, kalau ibu bisa sama-sama Islam, surat Ikhlas 112. Ini ngomong apa sih, Pak? Bapak ini mau jawab pertanyaan teman Bapak nggak? Tadi teman Bapak mengatakan penyaliban itu bohong, tidak ada. Saya tanya teman Bapak. Ya memang. Ini memang ya benar, dia ngomong benar. Memang dia ngomong benar, di Al-Quran bisa udah ada. Di dalam Alkitab maupun di dalam Quran, itu pertanyaan saya, sebutkan. Ini kamu lihat aja surat An-Nisa 155 sama 156. Udah jawaban udah ada di sana. Silakan kamu aja dibuka. Tadi ibu pun saya nggak tanya itu, Pak. Saya tanya alasan. Bapak tahu alasannya nggak? Kenapa Isa bukan ini alasan, bukan disalibkan? Alasannya apa? Kenapa? Misalnya Isa itu mencuri mangga tetangganya Bu Sofi sehingga dia mau disalibkan. Isa itu memperkosa 500 anak ayam. Tuh, seperti yang ada di santri-santri itu. Itu alasan. Isa misalnya mau nyolong sendal di masjid. Itu Bu alasannya, dia dikeroyok sama massa, dia lagi nyolong sendal, lalu dia dipenjarakan, lalu disalibkan sampai mati. Pertanyaan saya, Pak, alasan. Tahu nggak alasan? Bapak kata-kata dari ini, kata-kata ayat dari mana nih? Understand my question nggak? Do you understand my question? Ibu kata-kata dari mana? Saya, apa alasan Yesus mau disalibkan atau Isa mau disalibkan? Ini ibunya terlalu emosi ya. Dan Al-Quran, waktunya 10 menit dari 10.48 sekarang. Silakan. Kalau mau diskusi, ibu harus disopan santun lah, jangan terlalu emosi. Pak, ini gimana sih Bapak bisa jawab nggak sih pertanyaan saya? Saya bisa. Kamu suara kamu jangan terlalu besar lah. Isa nyolong sendal di masjid, ketahuan ketangkep basah. Isa nyolong sendal, mau ditangkap sama orang Yahudi, dia mau disalibkan. Isa ya di mana? Ayat mana? Surat mana? Kasih saya ayat mana? Surat mana? Alasan Isa mau disalibkan, alasan Yesus mau disalibkan menurut Alkitab dan menurut Quran. Pertanyaan saya itu. Ya di ayat mana? Surat mana? Kok nanya? Ya pasti saya nanya, kok saya baru sambung, Mbak. IQ-nya terlalu rendah. Silakan Bu Ti, saya males ini orang. Iya, nih pertanyaan saya tegas ya. Kenapa Isa itu mau disalib, Pak? Alasan penyaliban. IQ kamu tinggi ya. Kalau IQ kamu tinggi, orang mungkin kamu masuk TikTok. Sebentar, Pak. IQ saya 147. IQ Bapak berapa? Hah? Nih, saya Datang di tambahkan. IQ Bapak berapa? Saya sekolah dengan beasiswa, Pak, waktu universitas. Dan saya selalu ranking 1. IQ Bapak berapa? Saya tanya. IQ Bapak berapa? Saya tanya. IQ saya 147. IQ Bapak berapa? IQ Pak, IQ. Udah jawab aja sih, nggak usah kemana-mana, Pak. Ya alasan. Ini sama kita nggak tahu di Singapura, Malaysia kali ya. Alasan Ini yang direkam ya, saya rekod ini di 3 channel saya. Kalau di rekod apa? Di kamu tugas polisi ya, di rekod. Ya Mbak, tolong Mbak. Tadi kamu kata-kata kamu dari ayat mana, di surat mana? Nanti saya bisa cari. Kok saya yang suruh nyari ayat? Anda tuh bego ya? Teman Anda tadi berkata, Pak, ketika saya mengatakan Yesus itu disalib di dalam Alkitab, dia berkata tidak betul Yesus itu mati, tidak betul Yesus itu disalib, itu bohong. Alkitab Ya benar berkata lah. bohong, Yesus tidak mati disalib. Baik, saya tantang, saya bilang, kalau kamu bisa buktikan Yesus tidak mati disalib, saya kasih 1 miliar, saya bilang. Ya tadi saya udah tanya, saya tadi udah jawaban, Mas. Saya tadi udah jawaban, lihat aja surat An-Nisa 155. Dan Yesus mau disalibkan dari Alkitab dan dari Al-Quran. Itu pertanyaan saya, sebutkan ayat-ayatnya. Pertanyaan Apa kamu alasan saya udah bisa mau jawaban. disalibkan di dalam Quran? Kok malah saya yang Ya. bukan ayatnya? Ya sekarang saya udah mudeng, saya udah paham. Silakan aja lihat aja surat An-Nisa 155 aja. Udah pasti udah ketemu. Apa An-Nisa ayat 155? Bapak katanya menghafal Al-Quran, bacakan dong. Ayo dibuka, ayo buka sama-sama, kamu dibuka aja. Tadi kamu ibu dibaca Ya, Bapak katanya menghafal surat Ikhlas. Al-Quran. An-Nisa ayat Enggak, 155. Enggak, tadi Mbak tadi kamu dibaca surat Ikhlas pun Saya salah nggak deh tadi. baca surat. Tadi Saya tanya alasan sebelum Yesus saya mau masuk, disalibkan apa? sebelum saya tanya masuk ayat, tadi Bapak Ibu tanya. dibaca surat Ikhlas salah. Loh, apa hubungannya surat Al-Ikhlas? Pertanyaan saya alasan Yesus mau disalibkan. Udah ada Tapi jawaban, nggak nyambung ya, saya udah Mas. jawaban, Mas. Terlalu banyak membaca surat demi kuda berlari terengah-engah. Ya. Kamu mau Saya baca alasan? berapa nih? Mau Demi alasan kuda tak? Mau berlari alasan? Saya udah ada terengah-engah. alasan. Demi kuda Dibuka yang aja surat mencetuskan An-Nisa. kuku-kukunya di waktu pagi. Demi kuda yang mengembuskan debu di waktu fajar. Makanya nggak nyambung, Pak. Pertanyaan saya tuh bukan itu. Pertanyaan saya alasan. Alasan, ada alasan nih. Orang mau disalibkan kayak saya nih ya, misalnya. Bu Sofi saya mau penjarakan ibu mau saya pakai baju oranye. Pasti kan ada alasannya toh, Pak. Apakah saya ini nyolong duit Anda? Apakah saya ini menipu Anda? Apakah saya ini Ibu. selingkuh? Tolong saya ngomong Tidak, gini toh, lah. Pak. Alasan Mbak, bisa mau kasih kesempatan disalibkan saya mau dan ngomong alasan gini lah. Yesus mau Kamu terus disalibkan. ngomong aja dan Pertanyaan lain saya. orang nggak bisa kesempatan ngomong. Saya kasih Anda waktu 10 menit.
Ya oke lah, didiam-dimin. 10:53, saya kasih Anda waktu 10 menit, silakan. Jelaskan apa alasan Isa mau disalibkan dan alasan Yesus mau disalibkan di dalam Alkitab. Oke, di menurut Kristen memang Isa tidak mati, benar. Kalau di Apa menurut sih di merut itu apa merut? Apa merut? ya menurut dia bahasa Jawa lah, bahasa Indonesia saya nggak paham. Ngomong apa sih ini orang? Bukti paham nggak dia ngomong apa Bukti? Ini Kalau Kak, menurut ini Kak. I don't know. Menurut dia bahasa Jawa lah. Kalau kamu bahasa Indonesia, kita memang ada beda-beda suku. Tolong dihormatin. Kita syukur, dicampur, Pak. Kak. Udah gini Pak, saya tegaskan saja. Emang alasan Yesus disalib di Al-Quran itu apa? Itu loh. Kenapa dia harus disalib sehingga harus diserupakan? Itu loh maksudnya. Alasannya itu apa? Harus jelas. Kok tiba-tiba ada ayat yang mengatakan dia tidak disalib. Tapi alasan untuk dia disalib juga nggak tahu. Kenapa dia harus disalibkan nggak tahu Pak. Ya, nggak menceritakan, Al-Quran tidak menceritakan kronologi satu peristiwa yang merupakan keharusan yang harus ditulis oleh Tuhan. Kalau Tuhan itu kalau betul-betul itu wahyu Tuhan, kan tentu saja dia menulis. Nih, Isa ini gara-gara katanya gitu kan, dia kenapa gitu. Makanya orang-orang Yahudi itu ingin menyalibkannya. Tetapi, ini kata Allah ya, tetapi sesungguhnya yang disalibkan itu bukan Isa. Karena saya kasihan, dia benar tetapi kok dia disalah-salahin. Gitu kan harus ada alasan Pak. Kok ujuk-ujuk tiba-tiba Isa tidak disalibkan? Kok ujuk kayak gitu loh maksudnya Pak? Alasannya apa gitu? Ya, memang Ibu memang Oke, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah melihat serta mendengarkan dan menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik dari teman-teman para apologet Kristen, yang dimana mereka sudah sangat luar biasa bisa menjawab serta mematahkan, membantah setiap tuduhan-tuduhan liar dari teman-teman polemikus yang kerap kali mereka selalu saja mengusik-ngusik iman kekristenan dengan melontarkan tuduhan-tuduhan liar yang berkaitan dengan iman kekristenan dengan data-data yang bisa dibilang data-data bodong, yang sumber atau literaturnya itu merupakan yang sumber yang atau literatur yang bisa dibilang sesat seperti itu, karena tidak ada hubungannya dan berkaitan dengan iman kekristenan itu sendiri. Dan lagi-lagi kita melihat bagaimana ketika ada suatu muncul pertanyaan dan juga pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus merupakan seorang ciptaan seperti itu, dan hal itu dibantah dengan baik dan keras oleh teman-teman para apologet Kristen yang mengatakan bahwa Yesus bukanlah ciptaan, tetapi dia yang mencipta seperti itu. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, di situ sudah sangat jelas dikatakan pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah seperti itu. Dan hal itulah sebenarnya yang sudah menjadi jawaban yang final seperti itu ya, yang tidak perlu lagi dibantah dan diperpanjang lebar, tapi karena niat dan tujuan dari teman polemikus ini hanya untuk mengusik dan menyerang iman kekristenan, maka dia perpanjang seperti itu. Dan bahkan dia juga melontarkan tuduhan mengapa Yesus harus disalib, karena masa Tuhan itu harus mati di kayu salib. Karena kan menurut kita semua bahwa salib itu suatu hal yang melambangkan kehinaan gitu loh. Tapi kita bisa mendengarkan serta melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka bisa membantah dengan tegas, dengan keras soal tuduhan liar dari teman-teman para polemikus ini yang mengatakan bahwa sebenarnya mereka sendirilah yang tidak memiliki pemahaman yang benar, yang baik tentang karya penyaliban Tuhan Yesus Kristus untuk menebus manusia berdosa. Dan hal ini yang mereka tidak tahu dan mereka tidak pahami, dan mungkin mereka tahu dan mereka pahami, tapi mereka hanya terus berkeras hati dengan seperti mereka terus menanamkan dalam pikiran mereka bahwa salib itu suatu lambang kehinaan dan tidak mungkin Tuhan itu harus mati di kayu salib. Padahal mereka tidak tahu itulah tujuan Yesus Kristus datang ke dunia, di mana dia mencari kita manusia yang berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa tersebut, dan dia menggantikan kita dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dan darahnya yang dicurahkan itu melambangkan penyucian, pengampunan
umat manusia yang berdosa dan mau percaya kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan hal inilah yang masih terus menjadi bahan untuk teman-teman para polemikus untuk melontarkan suatu tuduhan-tuduhan liar seperti itu. Dan ya, kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen, pastinya kita semua yang mendengarkan setiap pertanyaan bahkan tuduhan seperti itu akan menjawab setiap apapun yang mereka lontarkan mengenai iman kekristenan, apalagi jikalau hal itu menyimpang. Akan tetapi hal hasil kita sendiri telah menyaksikan bagaimana ketika teman-teman para apologet Kristen ini bertanya kepada seorang polemikus ini, akhirnya polemikus ini menjadi kelabakan, tidak bisa menjawab, dan dia sendiri kesusahan seperti itu untuk mencari bukti dan data bahwa Yesus tidak disalibkan seperti itu. Karena ya memang kalau mereka sendiri mencari dimanapun, mereka tidak akan mendapat atau menemukan jikalau ada bukti yang menyatakan bahwa Yesus tidak disalib seperti itu. Dan ya itulah kelemahan teman-teman para polemikus ya, ketika mereka beradu argumentasi tapi dengan tidak mempunyai data yang bisa dibuktikan kebenarannya, alhasil mereka sendiri pasti akan malu dan kepanasan, bahkan mereka pasti akan terus mencari cara untuk menyerang iman kekristenan. Ya begitulah memang pada dasarnya ketika kita berdebat dengan teman-teman polemikus, tapi kita berdoa supaya suatu saat nanti mereka sendiri boleh menerima kebenaran tersebut yang berasal daripada Yesus Kristus, dan mereka sendiri boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke teman-teman, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.